Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sekaligus kita sama-sama mendengarkan mengikuti kajian rutin kita di masjid ini. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita kelak oleh Rasulullah dianggap sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasa di pekan kedua dan keempat setiap bulan kita di Masjid Al-Mustaqim rutin melaksanakan kajian fikih salat, dan ini sudah pertemuan sekian kalinya, memasuki tahun ketiga kalau tidak salah, dan masih dengan pembahasan fikih salat belum tuntas. Kita dua pekan sebelumnya pembahasan tentang salat tasbih dan salat taubat sudah selesai. Malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, namun kita buka dulu majelis ini dengan sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ada 4 jenis salat sunat karena pendek-pendek. Yang pertama salat sunat jelang eksekusi mati, itu ada salat sunatnya. Ada salat sunat hajat, ada salat sunat ihram dan tawaf. Nanti lebih jelasnya kita akan sama dengarkan penjelasan langsung oleh Ustaz Rahmat Jafar hafizahullah taala. Pada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wa tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Mustaqim Samsat Kota Gorontalo, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta kajian fikih yang insyaallah senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita panjatkan syukur kehadiratnya karena atas izin dan karunia-Nya yang tak pernah putus. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada teladan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sunnah-sunnah, salat-salat sunnah ya. Salat-salat sunnah dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Kita sudah masuk pada salat sunnah yang ke-7, yakni salat sunnah hajat. Salat sunnah hajat. Hajat itu artinya keperluan atau kebutuhan ya. Kapan kita ada kebutuhan, ada hajat, keperluan, maka disunnahkan untuk meminta dan memohon pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan sarana salat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Salatul hajah, salat sunnah hajat, wa hiya as-salatul masnunatu li talabi qada'il hajah. Dan definisinya adalah salat sunnah dalam rangka meminta kepada Allah untuk dipenuhi kebutuhan atau dipenuhi satu keperluan kita. Adapun jumlah rakaatnya ada dua rakaat ya, rakaatani. Tsumma du'a ba'dahuma, kemudian setelah itu disunnahkan untuk berdoa memohon kepada Allah dengan bahasa Arab maupun selain bahasa Arab. Jadi ini matching dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 153, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, bermohonlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya
Allah memberikan pesan kepada kita, kalau kita sedang membutuhkan pertolongan Allah, maka di sini butuh kesabaran. Tidak boleh juga buru-buru. Ya, mendekati Allah Subhanahu wa taala harus segera. Kalau tidak segera, berputus asa. Sudah sebulan, 2 bulan kok doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian dia berpikir minta tolong kepada dukun misalnya. Ya, bermohon kepada sesuatu selain Allah. Ini orangnya tidak sabar. Ini tidak sabar, orangnya buru-buru. Maka bermohon kepada Allah itu butuh kesabaran. Sebab Allah Subhanahu wa taala terkadang ya tidak langsung mengijabah doa kita karena Allah menginginkan banyak kebaikan. Ya. Allah senang melihat kita mengangkat tangan untuk bermohon kepadanya. Kan kalau Allah langsung penuhi bisa jadi kita tidak berdoa lagi. Iya kan? Tapi kalau belum dipenuhi, Allah senang melihat kita merengek kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak mendengar, bukan Allah berarti tidak melihat, tidak peduli. Allah peduli dengan kita. Allah sangat sayang dengan kita. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, kesempatan yang besar untuk kita berdoa, mengumpulkan pahala-pahala itu. Jadi jangan kira bahwa doa yang tidak terkabulkan di dunia itu tidak ada balasannya, ya. Hanya sia-sia begitu saja. Doa itu ada 3 kemungkinan. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Ma min muslimin," tidaklah ada seorang muslim, "yad'ullaha bida'watin laisa fiha itsm wala qati'atu rahim." Tidaklah ada seorang muslim yang bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan satu permintaan. Yang permintaan itu tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim. Jadi beda lagi doanya, ya Allah, laknatnya si fulan, ya. Ya Allah, apa namanya? Atau gini, ya Allah, berkahilah usaha saya, padahal usahanya usaha togel misalnya. Ya Allah, berikanlah saya keuntungan dari usaha ini. Ini kan doa, tapi usahanya masanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mengandung dosa. Ya Allah, mudahkan usaha judi saya. Ya berarti tidak boleh. Nah, berarti di situ ada dosa. Nah, doa yang dimaksud oleh Nabi adalah laisa fiha itsm, yang tidak mengandung dosa. Wala qati'atu rahim, dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Ya, misalnya, ya Allah, binasakanlah saudara saya si fulana. Saya tidak mau bersaudara lagi dengan dia. Itu kan berarti doa mengandung pemutusan silaturahim. Nah, doa yang tidak ada dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, maka ada 3 kemungkinan. Pertama, Nabi katakan Allah segerakan doanya, diijabah di dunia, ya. Atau yang kedua, Allah tidak ijabah di dunia sesuai dengan kebutuhannya, tapi dipalingkan dalam hal lain. Doanya tidak dikabulkan, tapi Allah hindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Itu kemungkinan yang kedua. Atau yang ketiga, doanya tidak dikabulkan di dunia dan juga tidak menyebabkan dia dipalingkan dari satu musibah, tapi ternyata Allah jadikan sebagai tumpukan pahala di hari kiamat. Ya, di hari kiamat dia panen. Dia melihat begitu banyak tumpukan-tumpukan pahala yang menggunung, yang kemudian dia heran dia sendiri, ya Allah, anna hadza, dari mana pahala ini? Allah menjawab, itu adalah kumpulan-kumpulan dari doamu yang tidak sempat aku kabulkan selama hidup di dunia. Saya membayangkan kalau ada orang seperti ini di akhirat, pasti dia akan mengatakan, ya Allah, andaikan semua doaku engkau tidak ijabah di dunia, sehingga aku adalah orang paling kaya di akhirat. Makanya jangan berputus asa. Kalau ada doa kita yang sudah bertahun-tahun tidak diijabah, berprasangka baiklah kepada Allah. Mungkin selama ini kita sehat walafiat dan tidak pernah celaka berkat kekuatan doa kita yang tidak dikabulkan sesuai permintaan, tapi Allah palingkan kita dari musibah dan mara bahaya itu. Atau kalau tidak kedua-duanya, maka sedang Allah tabung pahala dari doa-doa kita itu akan kita panen di hari kiamat. Jadi bersabarlah. Kalau memohon pertolongan kepada Allah memang butuh kesabaran. Kemudian sholat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dan pertolongannya dengan sarana sholat. Ini dalam suka duka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sukanya sholat, dukanya sholat. Kalau sukanya gimana? Ini lagi santai-santai, kemudian datang waktu sholat, beliau senang bergembira, langsung Nabi katakan, ya Bilal, arih Nabi sholat, hibur lagi kita dengan sholat. Jadi bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat itu adalah sebuah hiburan, ya. Kalau duka juga beliau selesaikan dengan sholat. Ada masalah, beliau sholat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sholat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau sedang tertimpa masalah atau musibah, maka beliau selesaikan masalah dan musibah itu dengan sholat. Nah, sholat hajat ini adalah salah satu sarana untuk menghubungkan seorang hamba, seorang makhluk dengan sang Khalik.
ya, jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat, kemudian setelah 2 rakaat itu dia berdoa. Jadi dasarnya ada. Wal aslu fiha ma rawa Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu qala. Dasarnya adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Aufa. Semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala." Siapa yang punya keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala, au ila ahadim min bani Adam, atau ada kebutuhan atau keinginan dari manusia. Jadi keperluan dari Allah, kebutuhan dari Allah atau keperluan dari manusia. Falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Falyuhsinil wudu'a, kemudian dia perbaiki wudunya. Tsumma liyusalli rak'atain, kemudian hendaklah dia salat 2 rakaat. Tsumma liyuthni 'ala Allah azza wa jalla, kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa liyusalli 'alan nabi, kemudian setelah itu selawat kepada nabi. Tsumma liyaqul, kemudian dia berdoa. Ini doanya. Ini doanya. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimu al-karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithim. La tada' li dhanban illa ghafartah. La tada' li dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan aku berdosa, ya, jangan biarkan ada dosa di dalam diriku kecuali Engkau ampuni. Wala hamman illa farrajtah, dan tidak ada satu kegalauan kecuali Engkau yang menghiburnya. Tidak ada satu masalah kecuali Engkau yang menyelesaikannya. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan tidak ada satu hajat, dan hajat itu Engkau ridhoi kecuali Engkau penuhi hajat tersebut ya arhamar rahimin. Itu kurang lebih arti daripada doa salat hajat. Nanti bisa dihafal, ya, nanti bisa dihafal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan tentang salat hajat. Dan salat hajat ini adalah salat yang dikerjakan bisa kapan saja, tidak terikat dengan waktu, bisa dikerjakan sebelum salat malam, ya. Kemudian yang ke-8, salat sunnah wudu. Nah, salat sunnah wudu ini pembahasannya tidak panjang, memang cuma 1 hadis saja, di mana sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan setelah berwudu, ya, beliau mengatakan, siapa yang berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Jadi seperti wudu Nabi SAW sempurna, ya, melaksanakan rukun-rukunnya, kemudian melengkapinya dengan sunnah-sunnahnya, lalu kemudian dia memperbaiki wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi Masya Allah, ya, sebetulnya kalau kita sederhanakan bahwa tidak ada alasan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah kembali kepada Allah dengan membawa dosa. Kenapa? Karena hampir semua ibadah itu sebagai penggugur dosa. Di samping dapat pahala, juga dia penggugur dosa. Misalnya sholat 5 waktu, as-salatu ila sholat, dari sholat ke sholat, toh? Al-jum'atu ila al-jum'ah, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, al-umratu ila al-umrati, dari umrah ke umrah, kafaratul lima bainahunna. Semua itu penggugur dosa antara keduanya. Jadi kita misalnya sholat maghrib, kemudian berbuat dosa, nanti datang sholat isya, sholat isya itu dapat membersihkan dosa antara maghrib dengan isya itu. Belum lagi kalau sholat sunnah wudu, yang tadi saya sampaikan, siapa yang sholat sunnah, siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Bayangkan kalau setiap wudu kemudian kita sholat sunnah wudu, belum lagi sholat-sholat yang lain. Artinya banyak fasilitas dan sarana yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk menggugurkan dosa-dosa atau membersihkan dosa-dosa. Kemudian yang ke-9, salat sunnah sebelum eksekusi mati. Sunnatul qatl. Al-qatlu itu artinya dieksekusi. Yustahabbu liman urida qatluhu biqisasin aw haddin aw ghairihima ay yusalli qubailahu rak'ataini in amkanah. Dianjurkan bagi seseorang yang akan dieksekusi mati atau dihad hudud orang yang misalnya membunuh dibunuh, itu hudud. Tapi nama khususnya kisos. Hudud itu dia lebih umum. Hudud itu bisa potong tangan, bisa dirajam. Kisos masuk hudud. Jadi kisos itu banyak, hudud itu khusus, umum. Hudud itu umum, kisos itu khusus. Ada satu lagi namanya ta'zir. Ta'zir itu bagi orang korupsi, misalnya diputuskan dia dilempar di tengah hutan supaya dimakan hewan buas. Itu juga ta'zir.
atau dibunuh, digantung, ditembak, mati, itu juga disunnahkan sebelum dieksekusi seperti itu salat sunnah 2 rakaat. Saya kira kalau ada korupsi yang di Indonesia ya, dibuang di tengah hutan dari helikopter, insyaallah akan mengurangi ya tindak pidana korupsi ya. Tapi jangan boleh pura-pura ya, begitu dijatuhkan baru ada yang tunggu di bawah, baru datang lagi yang menjemput ya. Karena banyak drama juga di Indonesia ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kapan dia dikerjakan? Qubail itu beda dengan qabla. Tapi qubail itu dia ismun musaghar, nama pengecilan dari qabla. Jadi kalau bahasa Indonesia kan tetap sebelum toh? Tidak ada perubahan kata sebelum. Mau jadi apa? Sebelum subailum. Tidak mungkin kan? Kalau bahasa Arab jadi qabla, dari qabla jadi qubail. Kalau qabla itu mungkin 1 jam. Misalnya ta'ziyah qabla zuhur. Toh? Qabla zuhur bisa jadi jam 10 atau jam 11. Tapi kalau qubail maka beberapa menit sebelum sholat zuhur. Itu bedanya. Kalau qubail itu so dekat sekali dengan DP waktu eksekusi mati. Kalau qabla mungkin 2 jam sebelum eksekusi mati sama sholat sunnah. Tapi kalau disebut qubail hanya 1-2 menit sebelum atau 5 menit sebelum eksekusi mati. Begitu selesai salam eksekusi. Itu namanya qubail. Jadi sama tanya sama DP Algojo, Pak, kira-kira jam berapa saya dieksekusi? Jam 2. Berarti jam 1 lewat 55 menit sholat sunnah eksekusi. Memang deg-degan sekali itu ya. So takut sekali itu. Bayangkan dia sholat itu DP khusyuk luar biasa, karena dia so tahu habis ini dia so tidak sholat lagi. So pasti mati. Ini dasarnya di mana? Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata apa? Inna Khubayba. Ya, ada Khubayb, seorang sahabat, namanya ada seseorang di zaman Nabi namanya Khubayb bin Adi. Ya, as-sahabi, dia seorang sahabat radhiyallahu anhu, hina akhrajahul kuffaru liyaqtuluh, ketika dia akan dibunuh oleh orang-orang kafir, dieksekusi, dibunuh oleh orang-orang kafir di zaman Nabi SAW. Qal, ini si Khubayb berkata sama orang-orang yang akan mengeksekusinya ini dari kalangan orang kafir, da'uni usolli rakaatain, tolong berikan aku kesempatan sholat 2 rakaat. Fakana awwalu man shalla rakaatain indal qatli, maka kemudian dikatakan sepanjang sejarah Khubayb bin Adi inilah orang sahabat yang pertama kali melakukan sholat 2 rakaat sebelum eksekusi, maka jadilah dia sholat sunnah. Kemudian yang ke-10, sholat sunnah safar. Yustahabu liman qadima min safarin ay yusalli rak'ataini fil masjid awwal qudumih. Disunnahkan bagi seseorang yang baru sampai atau baru tiba dari perjalanan panjang, perjalanan atau safar, untuk sholat 2 rakaat di masjid pertama kali kedatangannya. Jadi kalau macam Pak Ahmad pulang ke Jawa, safar sendiri, balik lagi ke Gorontalo, rumahnya tidak jauh dari sini Pak Ahmad. Nah, di belakang sini. Sebelum sampai dari bandara, sebelum masuk rumah atau pergi ke rumah, beliau disunnahkan mampir ke Masjid Al-Mustaqim dulu, sholat 2 rakaat sholat sunnah safar, kemudian baru pergi ketemu dengan istri di rumah. Jangan dulu buru-buru ketemu istri dulu, sholat sunnah dulu. Itu sunnahnya, idealnya. Jadi kalau macam Pak Rahmat, sebelum belok kanan, kan perumahan beliau belok kanan, ini ada masjid. Beliau harus singgah masjid dulu, sholat 2 rakaat safar, baru ketemu dengan keluarga. Begitu. Jadi cari masjid paling dekat dari rumah, sholat sunnah safar. Bagaimana kalau mau pergi? Mau pergi juga demikian. Sebelum ke bandara, singgah di masjid yang tidak jauh dari rumah, sholat sunnah 2 rakaat situ, kemudian pergi safar. Apa yang dibaca? Ini 2 rakaat ya. Yang dibaca adalah rakaat yang pertama biasa, surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Ya, sudah bisa ditebak ya. Banyak sholat-sholat sunnah yang dipakai oleh kita. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Terakhir sholat sunnah ihram dan tawaf. Yustahabu sholat raka'ataini ba'dal ihram lil hajj awil umrah. Disunnahkan sholat 2 rakaat setelah ihram, setelah melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah ya. Sebagaimana disunnahkan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kan kita tawaf, setelah tawaf kan 2 rakaat kan? Sebelum kita minum air Zam-Zam itu 2 rakaat. Itu setelah tawaf. Nah, kalau setelah ihram kan umum ya, tawaf khusus. Nah, setelah ihram maka kita disunnahkan sholat 2 rakaat.
Nanti dalil-dalilnya ada di pembahasan haji. Baik, itu saja sebagai pengantar dan insya Allah kita buka tanya jawab, dan mohon maaf saya tidak bisa sholat isya di sini karena saya ada agenda di bagian Limboto sana, jadi buru-buru ke sana insya Allah. Semua sholat di jalan. Makasih, jazakumullah khair. Saya persilakan ke Pak Rahman. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi kurang lebih ada 5 jenis Bapak Ibu ya. Salat sunat hajat, salat sunat wudu, salat sunat sebelum eksekusi mati, salat sunat safar, dan salat sunat setelah ihram atau tawaf. Disilakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin bertanya seputar tema atau di luar tema yang masih berhubungan dengan fikih salat, disilakan. Teman-teman juga yang sudah bergabung di online, Tadwalo bisa dituliskan di kolom komentar pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya seputar materi atau di luar materi. Tadwalo, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat hajat, yang saya dengar sih dulu selalu dianjurkan untuk sepertiga malam terakhir. Tetapi waktu itu saya ngambil semacam kebijaksanaan sendiri. Saya masih teringat waktu di Medina, karena habis sholat subuh itu kan tidak ada sunat ba'diyah. Biasa orang langsung bubar. Tapi saya berpikir kapan lagi saya bisa datang. Makanya saya selalu sholat apa saja, sholat mutlak atau sholat sunnah hajat. Nah itu apa bisa dibenarkan itu setelah subuh atau tidak bisa? Iya. Waktu itu saya laksanakan terus selama di Medina. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Ustaz dijawab. Ya, sholat waktu setelah sholat subuh itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat, kecuali bagi orang yang mau mengqadha, dan yang kedua yang mau mengerjakan sholat sunnah dzatus sabab, sholat yang ada sebab, ya, seperti masuk masjid, ya, atau sholat yang sebab lainnya, sholat jenazah dan seterusnya. Nah, kalau hanya sekedar sholat sunnah yang bukan sebab, bukan yang ada sebabnya, maka tidak diperkenankan habis sholat subuh, termasuk sholat hajat. Karena sholat hajat bisa dikerjakan sebelum sholat subuh atau nanti setelah terbit matahari. Ya, jadi kalau sholat mutlak jangan dikerjakan setelah subuh. Ya, jadi yang setelah sholat subuh itu hanya mengqadha diperkenankan, atau apa? Orang yang punya sholat sebab, seperti dia masuk masjid setelah waktu sholat subuh, dia masuk masjid, maka dia sholat sunnah tahiyat, berarti punya sebab. Atau orang yang terbiasa sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah fajar yang qabla subuh itu, kemudian dia tidak sempat karena bangun-bangun misalnya sudah qomat, lalu kemudian dia langsung bergabung sholat wajib, sholat subuh, maka setelah sholat subuh dia diperkenankan untuk mengqadha sholat, mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh, bukan qadhaan, ya, tetap adaan karena masih di waktu subuh, walaupun dia setelah sholat subuh tapi waktunya masih waktu subuh, belum keluar. Baik. Itu Ustaz, batas yang dilarang itu sampai pukul berapa Ustaz? Batas yang dilarang mulai dari setelah sholat subuh itu sampai matahari terbit, sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, maka sudah hilang waktu tahrimnya atau waktu dilarangnya. Iya, baik. Jadi yang ingin melaksanakan sholat setelah subuh tadi dianjurkan setelah matahari terbit. Sebelum itu ada larangan untuk melaksanakan sholat sunnah apapun kecuali tadi ada sebabnya. Itu Pak Haji, jawaban dari Ustaz Rahmat Jafar. Berikutnya, Tadwalo. Sambil menunggu ada satu Ustaz dari Ibu Yowan, ya. Ada dua nih pertanyaannya. Ibu Yowan Max, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, hukum berdoa di sholat hajat agar dihindari dari kesombongan dan bangga diri, tapi tidak dikabulkan doanya dan kita tetap saja bangga diri. Apakah doanya atau pahalanya akan dibalas di akhirat Ustaz? Bagaimana ini? Kalau dia berdoa agar dihindarkan dari kesombongan dan bangga diri, tapi tidak dikabulkan juga, masih tetap dengan bangga dirinya. Tetap sombong juga. Apakah pahalanya ini akan dibalas di akhirat Ustaz? Ya, ini kan kembali ke dia sendiri. Ya, ini permintaannya beda dengan ya Allah bangunkan saya rumah. Sudah 2-3 tahun tetap rumahnya gitu-gitu aja. Ya Allah, buka pintu rezeki untuk saya agar saya bisa bikin apa begitu kan? Ya, tapi tidak kunjung juga dikabulkan. Ya, itu beda lagi dengan ya Allah, hindarkan saya dari perbuatan maksiat, tapi dia sendiri mau bermaksiat. Ya. Ya beda, ya. Taib. Ya, kembali Ibu Yawan ya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena itu jawabannya. Ibu
Friska. Assalamualaikum Pak Ustaz.